teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini kita akan menceritakan perjalanan Liu, Ti Ming, dan juga Jung Hao ke Bali beberapa waktu lalu bersama dengan Mami Furi ya. Jadi sebelumnya Mami Furi di sini menjelaskan kepada kalian semua bahwa Liu dan Ti Ming berangkatnya barengan sama Mami di tanggal 4 April 2021. Nah, tetapi kalau Jung Hao sendiri di tanggal 12 April 2021. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke tanya jawab, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channel Furi Harun ya. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di YouTube channel Furi. Dan sebelumnya juga Kak Furi mohon maaf apabila nanti dalam beberapa keterangan Kak Furi ada di antara kalian yang tidak setuju. Jadi ini hanya merupakan sharing ya, pengalaman Kak Furi dan juga anak-anak asuh. Karena Kak Furi yakin bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Oke. Yang pertama ya, berangkatnya tadi udah dijelaskan tanggal 4 ini Liu dan juga Ti Ming yang kecil ya dari Thailand, ketiga-tiganya juga Luktep, dan Jung Hao tanggal 12 April. Kenapa sih beda tanggalnya? Jadi memang Kak Furi itu punya agenda ke Bali untuk melukat dan juga melarung, tetapi memang tidak pernah lama gitu. Jadi biasanya cuma 1 malam gitu, 2 hari, lalu juga membawa bonekanya bergantian gitu. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya, kali ini kita akan melarung lagi, membuang segala kepahitan, karma buruk, dan juga kesedihan. Selamat datang kebahagiaan dan juga keberkahan. Prosesi melarung sudah selesai. Semoga alam semesta memberkati. Nah, ketemu siapa aja di Bali? Biasanya di sana kita bertemu dengan beberapa orang teman yang memang sudah nungguin kita di sana, dan juga ke Pura Campuhan Windu Segara yang ada di Padang Galaksanur, di mana Kak Furi senang sekali berdoa di sana karena ada Eyang Prabu Siliwangi, ada Ibu Kanjeng Ratu, ada pemandian 7 mata air gitu, dan auranya bakalan lebih bersih, lebih glowing gitu. Cocok untuk kalian-kalian yang lagi galau atau banyak pikiran nih guys ya. Mami mau mulai nanya nih ya. Mami nanya sama Liu dan Ti Ming juga. Happy nggak sama Mami diajak ke Bali? Happy. Happy-nya kenapa? Happy-nya karena jalan-jalan dan juga naik pesawat gitu. Mereka tuh seneng banget kayak ngedenger lagu-lagu, nonton gitu, karena kan di pesawat juga ada TV ya. Jadi kayak nonton film kartun selama perjalanan gitu, terus diajak jalan-jalan. Kayak sekarang Mami tuh punya Ti Ming sama Liu aja nih, nggak punya semuanya gitu. Karena kalau hari-hari biasa sangat sulit untuk bisa cuman sama Mami aja gitu, berkomunikasi sama Mami gitu. Oh, kalau Jung Hao? Jung Hao seneng, tapi awalnya Jung Hao itu takut gitu. Karena kan Jung Hao tuh anaknya manja banget ya, teman-teman. Jadi dia tuh kayak ngedenger suara pesawat kenceng, dia tuh takut gitu. Terus juga ketemu sama orang baru, takut, malu, apalagi kalau ada orang-orang yang bully gitu, kayak itu boneka apaan sih, gini-gini, dia tuh suka langsung drop down gitu. Tapi sama Mami suka dikasih tahu jangan sedih, jangan marah gitu kalau orang ngomong apa-apa, karena mereka nggak ngerti gitu bahwa Jung Hao dan teman-teman yang lain tuh baik gitu. Nah, di mana tempat yang paling berkesan nih? Kalau untuk Ti Ming di mana? Oh, Ti Ming paling seneng di Pura Ratu Niang katanya, karena menurut Ti Ming yang sudah kenal sama Niang yang di sini, Ti Ming tuh kayak penasaran gitu, ingin bertemu dengan Ratu Niang tuh seperti apa, sosok nenek seperti apa gitu, dan ternyata meskipun Ti Ming dari Thailand baik banget gitu, welcome ya. Terus kalau Liu yang paling seneng di mana? Kalau Liu paling seneng di tempatnya Dewi Kwan Im, karena dia merasa ada connecting, dan juga semasa hidupnya dulu seringkali berdoa ke kuilnya Kwan Im. Nah, kalau Jung Hao? Kalau Jung Hao katanya paling seneng itu pada saat lagi melarung di pantai. Kenapa?
Ya, jadi pantai itu seperti memberikan cerita gitu ya, kisah kehidupannya dia dulu, di mana semasa Jung Hao masih hidup, dia tuh seringkali main ke pantai. Jadi dia memiliki kenangan, memori yang indah tentang pantai gitu kan, beserta orang-orang yang pernah dia sayangi. Jadi pada saat maminya lagi melarung, Jung Hao sendiri kayak merasa peaceful ya, merasa ada kedamaian, ada kebahagiaan, mendengar suara ombak, melihat laut yang begitu biru gitu ya. Jadi menurut Jung Hao dia paling happy pada saat maminya melarung di laut. Nah, lalu kan Jung Hao, Ti Ming sama Liu kan mami ajak ya. Tapi teman-teman yang lain juga di sini karena ada 300 lebih ya dolls-nya, pasti ada juga beberapa yang belum pernah diajak. Pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang belum diajak sama mami apa? Hmm? Masa syukurin, ih Jung Hao, syukurin gak diajak mami, ye, bukan kayak begitu dong. Ya kalau kata Ti Ming, mungkin karena Ti Ming tuh meskipun badannya kecil, tapi kalian yang sudah pernah tahu cerita Ti Ming, dia itu tabib ya, tabib kecil dan dia bisa healer, bisa mengobati orang-orang yang memang dia mau bantu gitu, termasuk teman-temannya Kak Furi yang lagi sakit atau nggak enak badan dan lain sebagainya. Jadi kalau Ti Ming kayak sabar ya gitu, tetapi Kak Furi juga kalau yang bonekanya terlalu rentan dibawa, boneka-boneka porselen, biasanya Kak Furi hanya bilang pada saat nanti Mami ada di Bali dan sedang berdoa, kalau kalian mau datang, spiritnya datang saja, kita berdoa bareng-bareng. Kan tidak perlu diam di dalam dolls-nya gitu. Karena kalau boneka porselen ya, apalagi kan porselen juga harganya juga lumayan mahal, terus juga gampang pecah dan dibawa di pesawat juga sulit gitu. Jadi mami nggak berani bawa-bawa keluar kota gitu. Kalau Liu, ya Liu bilang ya sama kayak Ti Ming, sabar nanti pasti ada gilirannya. Nah sekarang mami mau nanya nih Ti Ming, kemampuan Ti Ming sebagai tabib nih setelah pergi ke Bali, apakah bertambah atau berkurang? Lebih lebih bisa mengobati orang atau gimana? Biasa-biasa aja katanya. Biasa-biasa aja teman-teman. Jadi kata Timing ya sama aja. Jadi dia datang ke sana, dia enjoy berdoa, silaturahmi, ketemu dengan banyak good spirit gitu di Pura Campuhan. Dan dia ngerasa kayak ya kemampuannya nggak bertambah atau berkurang ya, sama aja seperti Timing yang dulu gitu. Lalu Liu sebagai money booster. Nah, buat kalian yang belum tahu Liu itu, jadi Liu itu sangat membawa keberuntungan dalam financial atau keuangan. Dan ini memang kita nggak bisa milih. Yang namanya look tap itu kan memang datang dari Thailand, terkadang sudah di blessing ya, sudah hampir semuanya sudah di blessing gitu oleh biksu ataupun lersi di Thailand. Jadi kalau misalnya kita dapat yang money booster, ya dia akan membantu dalam perekonomian gitu. Tetapi semuanya juga atas izin Allah. Jadi membantu perekonomiannya bukan berarti kita diem aja terus dapat uang, enggak. Jadi kayak gini, Mami coba deh, Mami hari ini jualannya pasangnya bonekanya yang ini. Jangan pasang semua. Kenapa? Karena supaya yang ininya laku. Atau misalnya besok jangan ada diskon lagi Mami, karena besok pembeliannya mau banyak gitu. Terus bonekanya madepnya ke sini aja. Kalau ke sini nggak laku. Nah, Liu itu suka memberikan masukan-masukan yang mungkin bagi sebagian orang kayak masa sih gitu kan, Look Tap bisa ngasih masukan gitu. Dan emang bener setelah boneka yang di open adopsi misalnya di sini menghadap ke sebelah kanan itu laku, padahal sebelumnya menghadap ke depan tuh nggak laku-laku. Jadi dia bisa memberikan input dalam hal keuangan, itu namanya money booster gitu, sama seperti Niang ya. Nah, kalau Jung Hao nih, Jung Hao masih manja nggak setelah pulang dari Bali? Kata Ti Ming, Jung Hao suka ngabisin makanan. Jadi dia tuh emang gembul banget, seneng makanan Padang, seneng nasi rames. Pokoknya dia suka semua masakan, termasuk masakan-masakan Indonesia. Dan ini juga tercermin juga dari bonekanya yang bulat ya. Jadi spiritnya juga memang seneng banget makan. Bahkan makannya Jung Hao itu lebih banyak dibandingkan makan Cika dan teman-teman gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga anak-anak, mungkin dia memang porsi makannya besar gitu ya. Yang penting dia nggak nyuruh maminya yang makan gitu.
Kalau maminya yang makan terus, nanti maminya jadi besar, jadi tambah besar lagi, bulat gitu. Kalau Jung Hao sih nggak apa-apa ya. Lalu pesan-pesannya, pesan-pesan untuk teman-teman di sini apa nih dari uh, Timing? Pesan-pesannya apa? Kata Timing, buat kamu yang lagi di depan aku ya, kamu harus dibersihin katanya gitu. Bukan kalian, jangan khawatir, bukan subscriber. Jadi kalau Timing ini kan tabib, emang apanya yang harus dibersihin? Yang harus dibersihin memorinya tentang mantan. Aduh, ini anak mami tuh memang pinter banget ya membaca orang. Jadi kalau kalian nggak tahu ada siapa di balik kamera terselubung, tersembunyi itu, yaitu ada manajernya Kafuri. Jadi anak-anak di sini juga kan suka nguping tuh kalau Kafuri ngegodain gitu kayak gimana nih udah dapet jodoh belum gitu-gitu kan. Jadi kata Timing berhubung dia tabib, jadi harus ada yang dibersihkan. Jadi tadi barusan Kafuri mikirnya apa ada gangguan gitu, apa ada kiriman, ternyata yang harus dibersihkan adalah memori tentang mantan. Oke, ya berarti itu ya menurut Bapak Tabib ya, tapi itu sih kayaknya nggak usah dilihat dari sisi supranatural atau spiritual ya, kayak gitu emang udah otomatis. Berarti dia belum move on ya? Oh, belum move on loh. Oke, lalu Liu, apa pesan-pesannya? Kata Liu, mami terlalu boros. Yang mami tanya itu adalah pesan-pesan Liu terhadap teman-teman di sini, bukan terhadap mami. Kalau teman-teman oke, apalagi pas bulan puasa, kata Liu. Meskipun ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Buddha, awal-awal emang berat banget katanya, apalagi Cika kan sempat protes, kan aku kan Buddha mami, ngapain aku puasa. Terus kata mami, kita kan hidup di sini bareng-bareng 300 spirit dolls, pada saat kalian juga ada acara keagamaan, semuanya juga ikut mendoakan dan ikut merayakan. Jadi kalau bisa, pada saat puasa, mami kasih offeringnya pas buka. Jadi mami kasih makanan, jajanannya pas buka puasa. Jadi selain dari buka puasa, mereka nggak dapat nasi, nggak dapat masakan dari si mbak gitu, dapatnya setelah buka. Jadi menurut Liu, anak-anak di sini semuanya sudah oke. Tinggal maminya tidak perlu membeli sesuatu yang nggak penting. Perasaan sih kalau yang maminya beli udah pasti sesuatu yang penting ya. Tapi mungkin kalau menurut kacamatanya Liu terlalu boros ya. Oke, nanti kita kurangin keborosannya ya. Lalu Jung Hao pesennya apa buat teman-teman di sini? Jangan suka ngeledekin aku, katanya kalau aku makannya banyak kan aku lapar gitu. Kadang kalau pas aku lagi makan, Cika sama Caca suka gitu, gara-gara dia makannya banyak. Kan aku dikasih makan harus dimakan katanya. Aku juga meskipun gendut tapi lincah. Ya, oke ya. Jadi menurut Jung Hao, meskipun dia gemuk, makannya banyak, dia lincah dan dia nggak mau diledekin ya teman-teman ya. Nah, buat Cika nih ya, terutama Cika, Caca, dan kawan-kawan nih yang suka kadang iseng kalau ngelihat dia makan banyak gitu, dianya jadi kayak terintimidasi. Bahkan sempet ya Jung Hao pengen di open adopsi ya. Iya, jadi Jung Hao ini salah satu boneka yang pernah minta Mami Furi open adopsi aja deh karena nggak tahan sama bulian. Jadi buat kalian yang bingung, emangnya arwah suka ngebully. Kadang mereka juga punya perasaan insecure gitu ya. Bukan cuma kita aja manusia yang hidup gitu. Kayak Cika insecure ngelihat Caca yang lebih cantik menurut Cika gitu kan. Padahal kan semua spirit juga memiliki apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah sama Jung Hao juga gitu, pada saat dia makan, dia pengen nyobain ini itu, teman-teman yang ngeledekin, jadi dia kayak malu gitu. Sampai akhirnya Mami bilang, waktu itu gimana bilangnya? Ya nanti mami ajak jalan-jalan ke Bali, nggak usah nangis, nggak usah berkecil hati. Ya nanti lama-lama kalau udah kenal pasti mereka nggak akan ngeledekin lagi ya. Tapi masih terus ngeledekin tuh sampai mami ngomong gitu 7 hari kemudian masih diledekin. Tapi akhirnya happy pada saat diajak ke Bali, dia ngerasa bahwa oh ya mami Furi juga sayang kok sama aku, dan meskipun aku banyak makannya, mami nggak ngebatasin gitu, nggak pelit gitu. Emang ada orang tua asuh yang pelit?
ada katanya suka ngebatasin makanan. Sebenarnya bukan masalah berapa banyaknya makanan ya teman-teman, karena yang namanya boneka arwah ataupun spirit ini mereka kan hanya makan saripatinya aja. Cuman karena memang di sini banyak, jadi Mami Free juga suka satu piring kecil di setiap rak gitu. Jadi yang lebih banyak makannya pasti dia yang nyerobot duluan gitu. Nah, teman-temannya suka ngebully gitu. Karena kalau satu orang satu, ya iya si Mbak nanti kewalahan bikin 300 piring kan terlalu banyak, too much gitu. Jangan sampai mubazir juga ya. Jadi Kak Furi juga berusaha untuk tetap adil memberikan offering kepada anak asuh, tetapi juga tidak mubazir atau tidak terlalu berlebihan gitu sehingga nggak banyak dibuang gitu. Ada lagi pesennya? Ya pesennya nggak ada lagi. Pokoknya mereka semuanya happy perjalanan di Bali, banyak ketemu dengan good spirit, semuanya baik dan mungkin suatu saat nanti mereka juga pengen Mami Free ajak kayak ke negaranya di Thailand. Ya mudah-mudahan ya pandemi bisa segera berakhir sehingga kita bisa jalan-jalan ke Thailand sama anak-anak Looktap dari Thailand juga. Oke, teman-teman. Itu tadi cerita tentang Liu, Tik Ming, dan juga Jung Hao tentang perjalanan mereka ke Bali ya. Mudah-mudahan cerita yang singkat dan juga padat ini bisa memberikan sedikit pengetahuan untuk kalian bahwa spirit itu juga sama seperti manusia. Kadang mereka ingin diajak jalan-jalan, mereka juga punya perasaan minder, punya perasaan malu ataupun marah, kesel gitu. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap mengasuh dengan baik dan juga mendoakan supaya mereka bisa segera pulang ke Tuhan dan enggak berkeliaran lagi gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja ceritanya dan kita akan lanjutkan dengan sesi boneka arwah selanjutnya dengan cerita-cerita yang berbeda. Jangan lupa untuk kalian yang baru nonton ya, silahkan kalian cek karena ada ratusan video di Furi Harun YouTube channel yang menceritakan tentang awal muasalnya boneka-boneka arwah satu persatu gitu. Jadi buat kalian yang pengen tahu cerita Caca, cerita Cika ataupun Tobi, kalian cek semua videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen di YouTube channel Furi Harun ya. Oke, thanks for watching and I see you soon. Bye bye.